Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is talking about structure strategy used in TOEFL. Talking about the question and the reason. What does the test measure through structure and why? The structure section in TOEFL tests your ability to recognize formal written English. Many things acceptable in spoken are not acceptable in formal written. It is designed to measure your ability to recognize language appropriate for standard written English. As we know, the use of structure much concern in written English, and it is the way by structure we understand the standard written English. While in spoken, since the message is accepted, it means the communication run well. Now we go to the example. Number 1. I wish you would tell me. Okay. In this case, the words used of who, what, when, why, where, usually used in question. In this case, it is used as link to the words, to the clause. In this case, don't take or don't jot down the to be or auxiliary verb after who. In this case, the words followed by who is a sentence, normal sentence. So the answer is C, who lives next door. Kenapa tidak A? I'd like to explain you in bahasa. Kenapa tidak A? Karena kalau A, is itu letaknya setelah who. Itu seperti pertanyaan, padahal di sini tidak pertanyaan. Who di sini di bahasa berarti yang. I wish you would tell me. Saya berharap kamu bilang kalau bilang siapa yang tinggal di sebelah rumah. Yang C ya, bukan yang B. Contoh yang B, who does live lah. Does ini seperti ini auxiliary verb untuk pertanyaan, padahal ini bukan pertanyaan. Kemudian yang D, who next door was living, ini juga bukan ya. Karena keterangan next door-nya di depan. Okay, next number 2. During the Daytona 500, the lead car bla bla bla, leaving the others far behind. Nah, di dalam pilihan jawaban kalian perhatikan di situ ada forward and advance. Keduanya nampak memiliki similar meaning, makna yang mirip, namun penggunaannya berbeda. Penggunaan yang tepat adalah yang B, advance rapidly, karena di situ ada progress. Tidak yang C, karena redundant atau bertumpuk. Okay, now we go to number 3 to 10. It has different style in test ya. Jadi berbeda stylenya. Ini lebih pada written expression. Pilih jawaban
pilih kata yang salah, ya, bukan yang betul. Kalau yang betul itu lebih ke soal model titik-titik. Tapi kalau yang ini pilih yang salah, yang tidak tepat penempatannya. For instance, number 3, in the United States, there are... Oke, kita kupas satu-satu ya. In the United States, the use of the di sini betul. Untuk nama negara, artikelnya kita pakai the, ya, itu sudah pasti. The digunakan untuk nama negara. Untuk negara kita menggunakan artikel the, karena dipastikan semua orang tahu that country. Kemudian there merujuk pada sesuatu, jadi tidak ada masalah penggunaan there. Much holidays, bagaimana penggunaan much diikuti dengan holidays? Apakah tepat? Di sini kurang tepat karena holidays bisa dihitung. Ya, jadi yang tepat adalah seharusnya many. Maka jawaban yang salah adalah C. Kita pilih C. Throughout the year, di year tidak ada masalah, berarti pada tahun saat ini. Atau pada tahun-tahun berikut-berikutnya. Number 4, tomatoes. Kita tidak bisa menyalahkan tomatoes sebagai subjek karena subjek sifatnya betul, ya, untuk noun. Grows, apakah tepat kata kerja grows di sini? Tidak, karena tomatoes itu jamak atau plural. Seharusnya kalau plural, kata kerjanya atau verbnya tidak boleh pakai s. Berarti yang salah adalah B. All year long, all tidak ada masalah. In Florida, in juga tidak ada masalah karena in preposition. Number 5. Di number 5 ini penggunaan buying di sini adalah gerund atau kata kerja yang berubah menjadi noun karena ketambahan ing. Dalam hal ini, buying, kata kerja plus verb ing dianggap tunggal, ya, atau dianggap satu, walaupun noun yang mengikutinya plural misal atau tidak, itu tidak ada hubungannya. Yang kita ambil adalah noun di depan, yaitu verb plus verb ing tersebut, verb plus ing tersebut. Buying clothes is yang betul, ya. Jadi jawaban yang salah adalah A. Kita pilih A. Often a very time consuming tidak ada masalah. Practice because those clothes, because those juga tidak ada masalah karena setelah because di situ ada subjek, ya. Those clothes that a person likes are rarely the ones that fit him, or bla bla bla, itu ada lanjutannya. It's okay. Again, then number 6, because kemudian diikuti oleh subjek plus verb, itu tidak ada masalah. Jadi yang A betul. Too many time, spend too many time. Is it correct? Apa yang salah di sini? Yaitu yang mengikuti time, many. Apakah betul penggunaan many? Apakah time bisa dihitung? Tidak. Yang betul adalah too much time, karena time dianggap tunggal. Considering the new contract, the student lost the opportunity to lease the apartment, dan lainnya juga tidak ada masalah. Considering di sini, kenapa considering? Itu kan seharusnya diikuti oleh which is boleh hilang. Number 7. These televisions are all too expensive for we.
Oke, these televisions, penggunaan this juga betul karena plural yang mengikuti adalah televisions. Are all too expensive. Itu juga tidak ada masalah penggunaan all too expensive. For we, apakah for we? For seharusnya objek ya. Objeknya we adalah us. Jadi jawaban yang salah adalah C. To buy at this time juga tidak ada masalah. And we go to number 8. After she had bought, tidak ada masalah untuk penggunaan kata kerja. Himself. Apakah himself merujuk ke siapa? Karena subjeknya she, seharusnya herself. Jadi jawaban yang salah adalah B. A new automobile, she sold her bicycle. Itu tidak ada masalah juga. Number 9. The next important question we have to decide in when. The next important question tidak ada masalah ya. Important sebagai adjective mengikuti question. We have to decide juga tidak ada masalah. Betul, we have to, tidak we has to. Decide. In dan to diikuti oleh decide itu juga betul ya. In when do we have to submit the proposal? Nah, ini penggunaan seperti yang tadi ya, penggunaan when di sini bukan pertanyaan, tapi di sini berupa sentence. When artinya ketika di dalam sentence. Ketika we have to submit, do-nya dihilangkan. Jadi yang salah adalah D. Yang betul when we have to submit. Number 10. George has not completed the assignment yet and Maria hasn't neither. George has not, tidak ada masalah untuk yang A. Completed the assignment, tidak ada masalah karena the assignment is object. Yet mengikuti has not. And Maria hasn't neither. Maria juga, kalau juga berarti tidak. Karena hasn't neither ini kalau diartikan, kalau diequalkan sama dengan has either. Kenapa kok has either? Padahal kan salah kalau has either. Seharusnya dia tidak juga. Nah, kalau tidak juga seharusnya Maria has neither. Not-nya dihilangkan. Okay, I think I hope you understand to my explanation and have a nice studying. I see you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.